6 bulan terakhir ini, kita dihebohkan dengan wabah yang tingkat penyebarannya sangat cepat di dunia. Di Indonesia sendiri telah mencapai 23.165 orang. Ini menyumbang jumlah positif corona dunia sehingga mencapai 5.607.695 orang. Untuk memahami penyebaran wabah tersebut, dikenal sebuah ilmu yang bernama epidemiologi. Kita ketahui bersama bahwa epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari sebaran dan besaran suatu permasalahan kesehatan masyarakat dan bagaimana upaya penanggulangannya. Dalam menilai tren pandemi dan evaluasi efektivitas upaya penanggulangannya, diperlukan analisis standar yang memahami prinsip ilmu epidemiologi. Penting untuk kita bersama mengetahui definisi, kegunaan, dan bagaimana yang sesuai dengan ilmu epidemiologi. Berikut pembahasannya bersama seorang epidemiolog yang merupakan alumnus London School of Hygiene and Tropical Medicine. Kurva epidemi adalah sebuah alat standar visualisasi data yang digunakan untuk menggambarkan sebaran jumlah kasus berdasarkan waktu. Idealnya, sebaran jumlah kasus ini digambarkan berdasarkan waktu kapan pertama kali kasus mengalami gejala. Sementara kurva epidemi yang disajikan oleh pemerintah saat ini adalah merupakan sebaran jumlah kasus berdasarkan tanggal kapan kasus tersebut dilaporkan. Kurva epidemi ini belum ideal untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh karena terdapat variasi jarak antara spesimen dikumpulkan sampai dengan hasil laboratorium dilaporkan. Nah, variasi ini cukup signifikan dari antar daerah yang satu dengan daerah lainnya. Ada yang bisa menerima laporan hasil dalam kurun waktu 4-5 hari, ada juga yang sampai 2-3 minggu. Kurva epidemi yang ideal dapat digunakan untuk menilai beberapa hal. Yang pertama, untuk menduga kapan perkiraan pandemi pertama kali mulai masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk menilai tren distribusi kasus berdasarkan waktu. Kita dapat melihat apakah saat ini pandemi sudah mencapai dari puncak kasus atau sudah mengalami penurunan atau sedang masih menuju ke puncak. Kemudian yang ketiga adalah untuk menilai besaran dari permasalahan yang kita hadapi. Semakin tinggi puncak dari kurva, maka semakin besar pula permasalahan yang kita hadapi. Kemudian fungsi selanjutnya adalah juga dapat digunakan untuk melihat apakah ada anomali-anomali yang terjadi di masyarakat. Misalnya apabila dalam satu waktu tertentu terdapat lonjakan kasus yang sangat signifikan berbeda dengan hari-hari yang lainnya, maka bisa dilakukan investigasi lebih lanjut apakah memang jumlah kasus tersebut diakibatkan karena adanya perubahan kapasitas diagnosa yang signifikan atau perubahan sistem pelaporan, atau memang kasus-kasus yang terjadi pada suatu waktu tertentu tersebut merupakan kasus yang waktu paparannya bersamaan. Kemudian salah satu fungsi yang terakhir adalah dapat digunakan untuk menilai apakah suatu pandemi atau wabah sudah berakhir atau tidak. Biasanya ditandai dengan tidak adanya kasus atau 0 kasus selama 2 minggu berturut-turut.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan mengapa kurva epidemi perlu dibuat per kabupaten kota atau mungkin per provinsi. Yang pertama adalah karena terdapat variasi yang signifikan dalam hal perbedaan jeda waktu antara spesimen dikumpulkan sampai dengan laporan hasil laboratorium diterima antar daerah, sehingga kalau ini digabung maka akan menjadi bias. Kemudian yang kedua, karena COVID-19 ini menular dari orang ke orang dan awal mula kasus baru itu berbeda di antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, maka secara teori puncak-puncak kurva akan berbeda di masing-masing daerah karena mulainya berbeda, sehingga kemungkinan besar puncak dan akhir dari pandemi juga akan berbeda-beda. Alasan yang ketiga adalah karena adanya perbedaan kapasitas dari masing-masing daerah untuk melakukan respon dan intervensi terhadap pandemi COVID-19 yang terjadi di masing-masing daerah. Nah, adanya perbedaan kapasitas ini berdampak kepada diperlukannya pula kurva epidemi yang spesifik per daerah agar evaluasi dan perencanaan pengendalian bisa dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan konteks di masing-masing daerah. Terkait penyusunan kurva epidemi per kabupaten, kota, atau provinsi, saya kira ini sangat mudah dilakukan karena sebenarnya data-data itu justru diperoleh dari daerah untuk kemudian dikirim ke pusat, sehingga menurut saya sangat mudah untuk membuat ini. Dan menurut pengetahuan saya, teman-teman di dinas kesehatan di kabupaten atau provinsi itu sudah memiliki kapasitas untuk membuat itu, dan saya pribadi tahu sendiri sudah banyak provinsi-provinsi ataupun kabupaten yang sebenarnya sudah punya kurva epidemi yang bahkan ideal kalau menurut saya, karena kebetulan saya juga tergabung di dalam kelompok alumni dari program epidemiologi lapangan, yaitu program Master Epidemiologi yang memang secara khusus melatih para ahli epidemiologi untuk bagaimana melakukan investigasi, menganalisis data, termasuk merumuskan intervensi, dan bagaimana melakukan respon terhadap kejadian luar biasa ataupun pandemi. Dan saya kira data itu ada dan kemungkinan besar sudah dibuat kurva epideminya di daerah-daerah tersebut.